Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan Bapak Ibu, rekan-rekan, dan teman-teman semua. Saya Mufid Hoeri Huwaidi, SAKMMCHRP, selaku pemateri dari tema kita hari ini yaitu Developing as a Leader, di mana saya akan memberikan atau saya akan sharing kepada Bapak Ibu dan teman-teman semua tentang kepemimpinan dan bagaimana kita membangunnya. Nah, saya sebelum masuk ke materi mungkin akan bertanya pada Bapak Ibu apakah ada yang belum pernah menjadi seorang pemimpin ataupun memegang proyek kepemimpinan? Silakan angkat tangan. Oke, satu, dua. Saya akan memilih dua saja, yaitu dari Masnya silakan. Masnya belum pernah ya kepemimpinan. Oke, kita akan belajar Mas. Tapi saat ini, oh sedang belajar ataupun sedang daftar jadi kepengurusan BEM ya. Oke, itu bagus sekali. Walaupun jadi anggota, tapi kan kita megang proyek di mana kita nanti akan menjadi ketuanya di situ ya. Oke, silakan Mbaknya. Oh, Mbaknya saat ini sedang menjalani proyek kecil dari jurusan. Ya, nggak apa-apa Mbak. Nanti kita akan belajar. Dan saya akan bertanya kepada yang sudah atau sedang menjalankan proyek kepemimpinan atau posisi di puncak. Itu siapa saja? Silakan angkat tangan. Oke, Bapak Ibu, silakan. Satu, dua, tiga. Oke, dari Bapak silakan. Bapaknya dari manajer keuangan di sebuah perusahaan manufaktur. Yang kedua, oke, Ibu silakan. Oh, Ibu dari manajer HRD di perusahaan retail ya. Oke, oke, bagus sekali. Nanti yang belum pernah atau yang sedang menjalankan, khusus yang pemuda ini, nanti bisa belajar kepada Bapak Ibu tadi yang sedang menjalankan atau pernah menjalankan posisi itu. Kita akan sharing-sharing, maupun saya juga akan belajar dari teman-teman tentang bagaimana sih jadi pemimpin yang baik eh, di praktikalnya itu seperti apa. Dan kita akan belajar sifat mendasar dari pemimpin yang dapat memiliki pengaruh dan mereka juga dapat menginspirasi melalui mengangkat, membimbing orang lain melalui kejelasan, integritas, yaitu kita percaya kepada hal yang benar serta rasa tanggung jawab yang tinggi di mana ketika kita sudah dibagi kewenangan, maka kita harus mempunyai tanggung jawab yang tinggi untuk menjalankannya dengan sebaik mungkin. Oke, Bapak Ibu semua dan teman-teman, kita akan membahas tiga segmen, di mana yang pertama itu hubungan dengan anggota. Yang kedua, kita akan merealisasikan visi organisasi, dan yang ketiga, kita akan membahas tentang sikap yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Nah, yang pertama itu kepemimpinan dan hubungannya dengan anggota organisasi. Nah, kepemimpinan itu kita harus bahas dulu bagaimana kita berangkat dan juga nantinya ketika kepemimpinan itu sudah kita mengerti dan bagaimana kita menjalankannya. Maka kan kita kepemimpinan ini tidak mungkin sendiri, tapi kita juga punya anggota yang kita harus sinergikan, yang kita harus samakan persepsinya supaya visi organisasi ini bisa berjalan. Persepsi mungkin bisa berbeda, tetapi persepsi itu harus disatukan dengan satu visi dan misi dari organisasi, proyek ataupun organisasi yang sedang kita jalankan. Nah, maka kepemimpinan itu apa sih, teman-teman? Nah, pasti ada yang belum ngerti. Pimpin itu kita cuma melihatnya sebagai posisi puncak ataupun jadi strata. Jadi kita ada gap gitu. Padahal kepemimpinan itu bukan semata-mata yang tadi saya sebutkan, tapi tentang tanggung jawab, visi, dan pengaruh yang teman-teman berikan kepada organisasi, anggota, maupun lingkungan sekitar. Kepemimpinan ini secara naluri ya, itu bisa menyatukan orang dengan tujuan yang bermakna, membangun kepercayaan, menginspirasi, dan memberikan dampak nyata yang dapat bertahan lama dan juga sustain. Jadi panjang nih, periodisasinya nih panjang kepemimpinan. Nah, kepemimpinan itu harus apa saja sih? Jadi kita tuh harus punya integritas, keberanian, dan juga sikap untuk melayani. Jadi kita harus ada rasanya untuk melayani, bagaimana misalnya ketika kita melanjalankan suatu proyek, khususnya yang kemanusiaan itu akan terlihat sekali bagaimana kita dengan ikhlas, dengan sabar menjalannya step demi step supaya nanti itu bisa berjalan dengan baik. Nah, pada dasarnya ya,
kepemimpinan itu, yang pertama itu adalah kita harus memahami jati diri. Di mana ketika kita memahami jati diri, itu berawal dari bagaimana kita mengenali diri sendiri. Mungkin dari pengalaman, perjalanan hidup, dan juga mungkin pembelajaran yang telah kita peroleh dari luar. Nah, nilai-nilai itu yang nantinya kita pegang supaya kita yakin bahwa ketika kita menjalankan suatu proyek yang diberikan, ataupun kita diberikan wewenang oleh atasan kita, ataupun teman-teman yang mungkin sudah percaya sama kita akan yakin dan konsisten bahwa posisi itu, kewenangan itu bisa kita jalankan dengan baik. Nah, selanjutnya, yang kedua adalah fokus pada dampak yang nyata. Bukan sekedar kita hanya menjalankan kewajiban aja, teman-teman semua. Tetapi kita juga harus menjalankan proses kepemimpinan ini dengan memberikan perubahan kehidupan kepada orang lain. Jadi ketika kita misalnya menjalankan proyek dari marketing, maka kita tidak hanya menjalankan sudah memasarkan, tapi bagaimana proses pemasaran itu dapat dibeli oleh orang lain dan orang lain juga memiliki rasa percaya dan ingin membeli lagi, repeat again, repeat again. Nah, itu contohnya. Dan juga pikirkan eh, melampaui sekedar kinerja. Jadi bukan hanya sekedar kinerja ya, tapi kita bisa sustain periodisasinya sangat panjang. Dan bagaimana kepemimpinan itu muncul rasa emosional yang tinggi, di mana ketika kita bicara kepemimpinan, maka teman-teman akan melihatnya bahwa kita berangkat dari emosionalnya. Jadi ketika kita melihat dari teman-teman di daerah, nah, kita merasakan bagaimana mereka nasibnya di sana. Bagaimana kita ada empati, muncul rasa empati supaya kita merasakan apa yang mereka rasakan. Jadi tidak semata-mata kita hanya saja bergantung pada saya ketua Anda anggota. Wah, tidak seperti itu. Tidak sesimpel itu dan tidak sekaku itu. Tetapi kita harus merasakan apa yang anggota rasakan. Nah, selanjutnya itu tentang memimpin dengan contoh. Saya suka dan juga mengutip salah satu kata, yaitu how and why great leaders get their hands dirty. Di mana kepemimpinan yang kuat itu diwujudkan oleh tindakan. Kepemimpinan ini oleh pemimpin atau role model itu memberikan contoh. Jadi orang yang atau followers kita itu mengikuti perilaku, bukan jabatan. Bukan semata-mata dia bos saya, di atasan saya, dia ketua saya. Tidak seperti itu. Tapi bagaimana kita harus memberi contoh terlebih dahulu ya sebagai pemimpin ini. Kita harus memberikan contoh yang baik, bagaimana kita bekerja, bagaimana kita berperilaku, maka standar itu akan muncul dengan sendirinya dan standar itu dibuat oleh dan disepakati oleh anggota itu sendiri. Nah, maka kita akan saling muncul rasa respect. Nah, yang tadi sudah diikuti, kita akan muncul rasa respect dari teman-teman maupun dari kita sendiri yang sudah merasa diikuti. Nah, kita harus menjadi teladan secara konsisten dan menunjukkan komitmen itu pada suatu pekerjaan, suatu proyek, suatu program kerja, maka tim ini akan saling belajar dari tindakan dan lebih dari sekedar kata-kata yang telah kita ucapkan. Tindakan ini membangun kepercayaan dan memperkuat nilai serta budaya tim. Next, yaitu kita membahas tentang keutamaan membangun kepercayaan. Kepercayaan ini sulit teman-teman di era sekarang karena ini sama saja kita membangun brand awareness di mana kita membangun diri kita membangun nama baik kita, reputasi kita, goodwill kita. Itu sangat sulit dan itu pun sangat sulit diterima ketika kita baru mulai. Nah, karena kepercayaan ini adalah sulit, maka tanpanya kita sulit untuk menginspirasi. Nah, kita itu butuh waktu, kita butuh komunikasi, dan kita balik lagi ke materi sebelumnya. Kita harus menjadi contoh, di mana kita tunjukkan rasa konsistensi, kejujuran, kerendahan hati, dan juga menepati janji. Nah, di sini ada tiga, maka saya akan bahas satu persatu. Yang pertama, kita harus jujur apa adanya. Kata yang kita keluarkan itu yang kita komunikasikan secara publik dan juga secara personal dari member by member maupun dari kita one to others, maka
Komunikasi yang terbuka itu dibangun dengan kredibilitas. Ketika orang tahu kita berbicara apa adanya dengan kondisi yang ada, maka dalam situasi sulit pun mereka akan lebih menghormati dan mempercayai kita karena kita memang apa adanya, tidak ada yang ditutupi, tidak ada maksud terselubung, dan kita memang menjalankan semata-mata untuk kemenangan bersama dan juga untuk keperluan bersama. Tidak hanya semata-mata kita hanya untuk menjalankan kewenangan seperti itu. Yang kedua, tepati janji yang kita buat. Seringkali kita menemukan fenomena di mana kita dihadapkan pada satu soalan ketika mencalonkan sebagai pemimpin, itu banyak janji. Nah, lebih baik kita tidak banyak janji, tapi kita lebih banyak tindakan. Ataupun ketika memang kita sudah banyak janji, karena kita memang ingin menaruh kepercayaan dan juga menaruh harapan, dan mereka pun menaruh harapan pada kita. Kita harus konsistensi apa yang diandalkan untuk menumbuhkan kepercayaan pada kepemimpinan serta menciptakan rasa aman secara emosional dalam tim. Ini penting teman-teman, supaya kita bisa dipercaya baik oleh teman kita, anggota kita. Nah, kita harus merealisasikannya gitu. Dan memang jika ada masalah, sampaikanlah. Jadi tidak semata-mata janji itu tidak terlaksanakan dan kita hanya diam. Kita sampaikan masalahnya sebagai apa dan nanti kita akan mencari solusi bersama. Dan yang ketiga yang paling sulit diakui oleh seorang pemimpin adalah mengakui kesalahan. Rentan sekali memang menunjukkan kekuatan. Nah, ketika pemimpin mengakui kesalahan itu adalah proses belajar. Maka ketika kita dikasih ujian, maka kita hendaknya akan lebih kaya. Dan ketika kita merasa bersalah, hendaknya kita akan belajar. Nah, menciptakan suasana belajar itu adalah tanggung jawab bersama. Pemimpin salah, anggotanya bisa memberikan pendapat. Jangan ditutup-tutupi, ataupun jangan menutup diri akan saran dan kritik. Karena itu adalah hal yang dapat membangun kita menjadi lebih baik. Nah, member ataupun anggota bisa menyampaikan itu dengan seluas-luasnya. Dan juga sebagai pemimpin, bukan hanya kita sebagai leader atau kita sebagai bos, tapi kita harus membuka diri supaya hazanah kita, langkah kita, dan juga komunikasi di kita ini lancar dan ke depannya dapat berjalan dengan baik. Nah, itu satu hal yang penting dan harus diperhatikan dengan baik. Maka mengakui kesalahan bukan berarti kita buruk, tetapi itu akan menjadi membentuk kita menjadi jiwa yang lebih baik. Nah, yang ketiga adalah memberdayakan anggota, di mana kita dapat membuat orang lain berkembang. Ada 3 poin, yaitu berani mengambil keputusan yang bermakna. Biarkan anggota ini membuat keputusan yang bermakna, hal ini dapat membangun kepercayaan, serta mengajarkan mereka bagaimana memimpin dari posisi mereka saat ini. Yang kedua yaitu dukung pertumbuhan individu. Nah, ketika kita sudah memberikan kepercayaan dan kewenangan, kita harus support. Kita harus dukung support terus gimana dan juga kita monitoring secara berlanjut supaya mereka tetap kita kontrol, tapi juga kita harus memberikan masukan dan saran. Ini yang kurang, ini yang bagus, kita harus memberikan rasa respect supaya mereka merasa diakui dan tumbuh rasa ingin bekerjanya lebih baik lagi. Dan yang ketiga kita harus kontribusi dari hargai setiap kontribusi dari individu maupun tim. Berikan penghargaan yang layak seperti ya selamat, congratulations dan segala segala macamnya. Mengakui usaha orang membuat orang merasa dihargai dan mendorong mereka untuk terus berprestasi. Itu yang tadi sudah saya sebutkan, bahwa kita harus saling support, teman-teman. Karena selama ini kita melihat dia sudah menjalankan kewenangannya karena memang itu tugasnya, tidak semerta itu. Tapi memang kita bisa mengkolaborasikan dan juga menghargainya supaya bentuk dan perjalanan kita di proyek-proyek selanjutnya akan lebih baik. Nah, selanjutnya kita akan bahaskan topik kedua.